tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang bahagia ini Allah izinkan kita kembali untuk bermajelis ilmu. Kita berharap kepada Allah semata, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari surat An-Nazi'at yang kita ambil dari tafsir Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Insyaallah kita akan melanjutkan potongan dari surat ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga bisa mendapatkan beberapa ayat yang bisa kita baca di malam hari ini. Sebelumnya kita baca bersama-sama beberapa ayat yang akan kita baca tafsirnya di malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka haditsu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Nah, insyaallah ayat dari 15 hingga 26. Jadi pekan lalu kita telah selesai sampai dengan ayat 14. Tadi kita sebutkan sampai ayat 9. Hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad hadithu Musa? Dalam tafsir Mukhtasar Tafsir disebutkan hal ja'aka ayyuhar rasul khabaru Musa ma'a rabbihi wa ma'a aduwihi Fir'aun.
Apakah telah sampai kepadamu wahai Rasul khabar tentang Nabi Musa bersama dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala dengan musuhnya yaitu Fir'aun. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى حين ناداه ربه سبحانه بوادي طوى المطهر. Ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbnya Musa alaihissalam memanggil Nabi Musa di sebuah lembah yang bernama lembah Tua. Satu lembah namanya lembah Tua al-Mutahhar yang telah disucikan. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala lahu fima qala sir ila fir'aun innahu tajawazal hadda fi dhulmi wal istikbar. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, berangkatlah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas fi dzulmi wal istikbar, dalam hal kezaliman dan kesombongan. Faqul hallaka ila an tazakka. Faqul lahu hallaka ya Fir'aun an tutahhira minal kufri wal ma'asi. Katakan kepada Fir'aun, maukah engkau mensucikan dirimu dari kekufuran dan kemaksiatan? Wa urshiduka ila rabbikal ladzi khalaqaka wa ra'aka fatakhshahu fata'mala bima yurdihi wa tatajannabu ma yuskhituhu. Aku berikan petunjuk kepadamu wahai Fir'aun menuju Rabbmu, menuju Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirimu, merawat, menjaga dirimu sehingga engkau bisa takut kepadanya. Engkau mengamalkan apa yang dia ridhoi dan engkau menjauhi apa yang dibenci olehnya. Fa'adhara lahu Musa alaihissalam al-alamat al-udma ad-dalah ala annahu rasulun min rabbih wa hiyal yadu wal asa. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun tanda yang agung yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul. Nabi Musa adalah seorang rasul, ditunjukkan kepada Fir'aun, yaitu adalah al-yad wal asa, tangan dan tongkatnya Nabi Musa. Jadi tangannya Nabi Musa kalau dimasukkan ke dalam bajunya kemudian dikeluarkan maka akan bersinar, bercahaya. Yang sebelumnya ya sinar tersebut Allah letakkan di dahinya. Lantas Nabi Musa meminta supaya dipindah. Kenapa demikian? Dikhawatirkan kalau di dahi ya nanti akan dituduh Nabi Musa telah dihukum oleh Tuhannya. Maka Nabi Musa meminta dipindahkan di tangannya. Fama kana min fir'auna illa annahu kadzdzaba bihadhil alamah wa asama amarahu bihi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun dia hanya mendustakan tanda kenabian ini dan bermaksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tsumma a'rada 'anil iman bima jaa'a bihi Musa mujtahidan fi ma'siyatillahi wa mu'aradati al-haq. Lalu Fir'aun berpaling dari keimanan yang dibawa oleh Nabi Musa dan justru dia malah bersungguh-sungguh untuk bermaksiat kepada Allah dan menentang kebenaran. Fajama'a qaumahu wa atba'ahu limughalabati Musa alaihissalam fatunadi qailan atau fanada qailan. Lantas dia mengumpulkan kaumnya dan juga pengikutnya untuk mengalahkan Nabi Musa. Dia menyeru ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian. Nabi Fir'aun mengatakan kepada pengikutnya, kepada kaumnya ya bahwasanya dia adalah Tuhan yang tinggi. Fala ta'ata li ghairi 'alaikum. Kata Fir'aun, tidak ada ketaatan kepada selain diriku. Fa'akhadahu Allahu fa'aqabahu fid dunya bil gharaqi fil bahri
wa aqabahu fil akhirati bi idkhalihi fi asyaddil azab. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada Firaun dengan ditenggelamkannya di laut. Kemudian Allah memberikan hukuman di akhirat kelak dengan dimasukkan ke dalam azab yang paling pedih. Inna fi ma aqabna bihi fir'aun fid dunya wal akhirah la mau'izatun liman yakhsha Allah. Fahuwa alladhi yantafi'u bil mawa'id. Yang terakhir, sesungguhnya hukuman yang kami timpakan kepada Fir'aun di dunia dan di akhirat terdapat mau'izah bagi orang yang takut kepada Allah dan orang yang mau mengambil manfaat daripada mau'izah yang disampaikan. Ini ayat daripada 15 hingga 26. Kita mencoba membaca apa yang dituliskan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Ayat 15 hingga 25, beliau menuliskan, yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin hal ataka hadithu Musa. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah telah datang kepadamu wahai Nabi tentang berita Nabi Musa. Di sini Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya kita mengulang kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah sifat al-kalam. Allah Maha berbicara. Ya, Allah Maha berbicara kapan saja Dia berkehendak. Dan Allah berbicara di dalam ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal istifhamu an amrin 'adzim mutahaqqiqun wuqu'uhu. Ini adalah pertanyaan yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa tentang perkara yang agung yang benar-benar terjadi. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kisah nyata, bukan kisah fiktif. Bukan kisah fiktif. Ya, apalagi sampai dituliskan, mohon maaf bila terjadi kesamaan nama. Nggak ada dalam Al-Quran. Semuanya kisah nyata. Semuanya terjadi. Ya, tentang Luqman Al-Hakim benar-benar terjadi. Tentang Nabi Musa, tentang Nabi Yusuf, tentang umat-umat terdahulu semuanya terjadi. Jadi bukan kisah yang fiktif. Mutahaqqiqun wuqu'uhu, ay hal ataka hadithuhu, yaitu apakah telah datang wahai Nabi berita tentang Musa alaihissalam. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tatkala Allah menyerunya, memanggilnya untuk datang ke sebuah lembah yang telah disucikan yang bernama lembah Tuwa. Wa huwal mahallul ladzi kallamahu Allahu fihi, yaitu sebuah lembah, sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Tidak semua nabi diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak semua nabi diajak berbicara langsung oleh Allah. Bagaimana dengan selain nabi? Kalau para nabi saja tidak semuanya diajak bicara langsung oleh Allah, maka bagaimana selain nabi? Tentu lebih tidak layak untuk diajak bicara langsung. Para nabi saja hanya sebagian yang diajak bicara langsung, tidak semuanya. Apalagi selain nabi, tentu lebih tidak mungkin lagi. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Sehingga di antara gelar yang disematkan kepada Nabi Musa adalah Kalimu Allah atau Kalimur Rahman. Nabi yang secara langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah pernah diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah atau tidak? Pernah. Pernah. Di antaranya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Mi'raj
Nabi SAW diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah peristiwa tersebut. Wamtannan alaihi birrisalah. Dan di sini di lembah tersebut Nabi Musa alaihissalam diberikan risalah. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah di lembah ini Nabi Musa diangkat menjadi seorang rasul. Di lembah ini Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi seorang rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di mana? Di gua Hira. Ketika beliau bertahanus, ketika beliau menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwah, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertahanus hanya untuk Nabi. Adapun selain Nabi, maka tidak perlu melakukan tahanus. Apa sih tahanus itu? Bahasa kita bertapa atau bersemedi. Buktinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat menjadi nabi, kemudian diangkat menjadi rasul, beliau tidak melakukan tahanus untuk kedua kalinya atau untuk kesekian kalinya. Beliau hanya melakukan tahanus atau bertapa atau semedi, menyendiri untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika belum diangkat menjadi nabi. Ketika sudah menjadi nabi, sudah menjadi rasul, maka beliau tidak melakukannya. Maka itu tentu tidak disyariatkan untuk kita. Wallahu taala a'lam. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang rasul. Wabta'atsahu bil wahyi wajtabahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan wahyu dan memilih beliau alaihissalam. Faqala lahu idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Ay fanhahu an tughyanihi wa syirkihi wa isyanihi biqaulin layyinin wa khitabin latifin la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Pergilah engkau Nabi Musa kepada Fir'aun, laranglah dia dari perbuatan dia yang melampaui batas dan juga kesyirikan dia dan juga kemaksiatan yang dia lakukan, kedurhakaan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulin layyinin, dengan ucapan yang layyin, yang lemah lembut. Nabi Musa alaihissalam jelas dia adalah seorang nabi terbaik yang ada di kalangan Bani Israel, diperintahkan kepada manusia terburuk, terparah sepanjang zaman, Fir'aun. Nabi Musa, manusia terbaik di zaman itu, diperintahkan diutus kepada manusia terparah di zaman itu, bahkan hingga akhir zaman. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqulu lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia atau supaya dia ingat dan takut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun dengan ucapan yang lembut, wa khitabin latifin, dengan pembicaraan yang lembut sama, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Barangkali dia akan ingat atau akan tumbuh, akan muncul rasa takut dari hatinya. Faqul lahu hallaka ila an tazakka, ay hallaka fi khaslatin hamidatin wa mahmadatin jamilatin yatanafasu fiha ulul albab. Maukah engkau wahai Fir'aun, saya tunjukkan kepada satu sifat yang baik, yang terpuji, yang orang-orang
yang akalnya sehat, akalnya baik itu berusaha untuk melakukan atau menyandang sifat tersebut. Jadi Nabi Musa alaihissalam memberikan tawaran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa supaya Nabi Musa memberikan tawaran kepada Firaun. Firaun, mau nggak kamu saya tunjukkan kepada jalan yang benar supaya kamu nggak seperti itu terus. Dengan kalimat-kalimat yang lembut. Wa hiya an tuzakkiya nafsaka wa tutahhiraha min danasil kufri wa tuhyani ilal imani wal amali salih. Yaitu sifat yang selalu dicari oleh ulul albab, yaitu adalah mensucikan jiwamu. Engkau perbaiki dirimu, engkau sucikan jiwamu, tazkiyatun nufus, bersihkan jiwamu, wa tutahhirha min danasil kufri, dari kotoran-kotoran kekufuran, wa tuhyan, dan juga hal-hal yang melampaui batas, ilal imani wal amali salih, menuju kepada keimanan dan amal saleh. Ini ajakan Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Wa ahdiyaka ila rabbika, dan aku tunjukkan kepadamu wahai Fir'aun jalan menuju Rabbmu. Ai adulluka alaih, saya tuntun engkau wahai Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ubayyinu laka mawaqi'a ridahu min mawaqi'i sukhtihi, dan aku jelaskan kepada engkau hal-hal yang diridhoi, perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah, dan perkara-perkara dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaannya. Jadi saya tunjukkan jalanmu menuju Allah. Engkau tidak kenal Allah. Engkau selalu membanggakan dirimu, merasa besar, sombong, dan seterusnya. Engkau ini makhluk, ingat. Engkau ini adalah makhluk. Saya tunjukkan siapa penciptamu. Supaya apa? Supaya kamu punya rasa takut. Kamu ini makhluk, nanti akan disudahi dengan kematian di dunia ini. Kemudian kalau kamu mau, nanti akan saya tunjukkan hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan bisa menjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fatakhsha, sehingga engkau bisa takut kepada Allah idza alimtas siratal mustaqim. Sehingga engkau bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika engkau mengetahui jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Famtana'a Fir'aunu mimma da'ahu ilaihi Musa. Akan tetapi Fir'aun dia menolak. Dia menolak apa yang didakwahkan oleh Musa. Fir'aun tidak mau menerima. Terlebih lagi kisahnya Nabi Musa alaihissalam sebagaimana kita ketahui bersama. Ketika Nabi Musa lahir, itu adalah di tahun di mana Fir'aun menetapkan bahwa anak laki-laki harus dibunuh. Jadi di zaman Fir'aun, untuk menekan pertumbuhan orang-orang Bani Israel, Fir'aun itu dari suku Kipti. Bani Israel ini suku sendiri. Bani Israel di zaman Fir'aun diperbudak. Fir'aun sendiri dia mengalami kekhawatiran. Kalau Bani Israel ini banyak laki-lakinya, dia khawatirkan nanti mereka akan berontak. Dikhawatirkan nanti akan berontak. Makanya untuk menekan pertumbuhan kekuatan mereka, di antara caranya dengan menekan jumlah laki-lakinya. Maka Fir'aun membuat keputusan, setiap 2 tahun sekali diadakan pembunuhan anak laki-laki. Tahun ini yang lahir dari anak laki-laki dibiarkan. Yang lahir tahun besok, 2025 misalkan, maka itu harus dibunuh. Tahun berikutnya, tahun genap, tidak dibunuh lagi, dan seterusnya. Nah ini Nabi Musa alaihissalam, beliau dilahirkan di tahun di mana Fir'aun menetapkan harus dibunuh.
Sehingga kalau kita melihat kisahnya, maka ibunya Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam, dia ketakutan. Sehingga apa? Allah firmankan kepada ibunya Nabi Musa supaya naruh Nabi Musa di keranjang, kemudian ditaruh di sungai. Ternyata aliran sungai tersebut mengalir ke istananya Fir'aun. Diambillah sama keluarganya Fir'aun, sama istrinya Fir'aun. Yang istrinya Fir'aun tersebut tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Ini anak lucu. Tapi dia tahu ini bukan dari Kipti, dia dari Bani Israel. Maka dia merayu Fir'aun supaya tidak dibunuh. Barangkali kita rawat, barangkali dia akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, namanya laki-laki, sekalipun sekelas Fir'aun, kalau dirayu sama istrinya, ya leleh atau luluh. Leleh juga akhirnya. Akhirnya Fir'aun mengiyakan, oke lah, dirawat saja. Ternyata Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil suka berbuat atau suka berulah. Ya, bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah apa namanya? Nek basa Jawa ini ngemut, ngemut mowo, arang, bara api yang panas itu dimakan sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, makanya dia mengatakan ketika mendapatkan risalah, dia memohon kepada Allah, jangan kepada saya. Ya, utuslah Harun saudaraku. Kenapa? Karena dia lebih fasih daripada saya. Ini adalah sebabnya adalah ketika kecil Musa alaihissalam pernah yaitu memakan bara api. Sehingga di antara doa Nabi Musa alaihissalam adalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah ikatan dari lisanku. Karena Nabi Musa alaihissalam, ya dengan sebab dia memakan bara api, dia tidak bisa berbicara dengan fasih. Ini diantara yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Nah, kemudian juga Musa alaihissalam pernah menarik jenggotnya Fir'aun. Kemudian juga Musa alaihissalam pernah memukul satu orang dari suku Kipti, dari sukunya Fir'aun sampai mati. Kemudian orang-orang yang ada di situ meneriakkan, ini Musa ingin membuat keonaran. Wes diopeni karo kerajaan Fir'aun, tapi malah membunuh salah satu orang dari Fir'aun. Padahal dia berasal dari Bani Israel yang diperbudak oleh orang-orangnya Fir'aun. Sehingga Nabi Musa lari ke perkampungan Madian, ditolong oleh orang yang ada di sana. Ya, kisahnya ada di dalam Al-Quran. Setelah sebelumnya Musa alaihissalam memberikan yaitu minum kepada dua putri yang sedang mencarikan minum untuk gembalaannya. Intinya Nabi Musa alaihissalam memiliki kesalahan kepada Fir'aun. Di sini Nabi Musa ditugaskan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Nilai Nabi Musa alaihissalam di mata Fir'aun minus. Ya atau tidak? Nilainya minus. Wes diopeni dari bayi, kemudian ya banyak melakukan hal-hal yang menurut Fir'aun tidak layak. Kemudian sampai membunuh dan seterusnya. Sekarang datang kok ngajak-ngajak kepada keimanan. Makanya Fir'aun dia menolak. Di antara sebabnya adalah hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Famtana'a Fir'aunu mimma da'ahu ilaihi Musa. Fa'arahul ayatal kubra. Lantas Musa alaihissalam memperlihatkan tanda yang besar. Jinsal ayatil kubra. Yaitu satu jenis ayat atau tanda yang besar. Fala yunafi ta'adduduha. Dan di sini penyebutan ayat atau tanda yang agung ini tidak menafikan adanya tanda-tanda yang lainnya. Artinya apa? Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu tidak hanya sebatas tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular, tongkatnya yang kalau dipukulkan ke air menjadi terbelah, kemudian tangan yang beliau keluarkan menjadi bercahaya. Tidak hanya ini saja, tapi ada ayat atau tanda atau mukjizat yang lain yang Allah berikan.
Sama halnya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya, ketika kita dulu SD, apa mukjizat Nabi Muhammad? Al-Quran. Seakan-akan Nabi Muhammad gak punya mukjizat selain Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling banyak mukjizatnya. Sampai kita mungkin berpikir, Nabi kurang duwe mukjizat Al-Quran tok. Sedangkan Nabi yang lain, Nabi Musa sakti. Tongkat bisa jadi ular, tongkat bisa membelah laut. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati. Bisa menyembuhkan buta dan seterusnya. Nabi-nabi yang lain. Kita seakan-akan ya, mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran saja. Tidak. Al-Quran adalah mukjizat teragung. Yang kemukjizatannya bisa kita rasakan hingga hari kiamat kelak. Adapun mukjizat yang lain yang Nabi miliki sangatlah banyak. Sangat banyak. Hanya kita saja yang mungkin tidak mengetahuinya. Banyak mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala yunafi ta'adduduha. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin. Dalam surat yang lain Allah sebutkan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat tersebut menjadi thu'banun mubin, ular yang benar-benar nyata. Ular beneran, bukan ular yang ya seperti tukang sulap yang hanya menyulap atau membuat mata kita silau. Karena sulap itu apa? Sungguh-sungguh tapi gelap, tenanan tapi yang ngapusi. Nabi Musa alaihissalam tidak. Tongkatnya betul-betul menjadi ular. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beliau keluarkan tangannya dari pakaiannya, tiba-tiba tangan tersebut menjadi putih berseri bagi orang yang melihatnya. Fakadzdzaba bil haqq. Di sini Firaun dia mendustakan kebenaran, wa asa al-amra, dan dia mendurhakai. Dia bermaksiat terhadap perintah yang datang kepadanya. Tsumma adbara yas'a ay yajtahidu fi mubarazatil haqqi wa muharabatihi. Lantas Fir'aun dia berusaha untuk melawan dan memerangi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Khawatir ini kalah. Karena Fir'aun nggak mungkin bisa mengeluarkan tangannya kemudian bercahaya. Fir'aun juga nggak mungkin dia bisa melemparkan sesuatu kemudian jadi ular. Maka dia adbaro, dia berbalik ke belakang, menolak itu semua, kemudian dia cari cara. Bagaimana caranya bisa menggulingkan Musa. Fahasyara junudahu ay jama'ahum. Lalu Fir'aun dia mengumpulkan pasukannya. Fanada, lantas dia menyerukan faqala lahum ana rabbukumul a'la, untuk mengalihkan perhatian. Ya, karena dia sudah kalah. Untuk mengalihkan perhatian, mengalihkan isu, ini Musa tersebar kabarnya. Dia bisa mengeluarkan tangannya, menyala, dia bisa melemparkan tongkatnya jadi ular. Maka untuk mengalihkan ya kabar tersebut, dia kumpulkan manusia, kemudian dia menyatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan kalian. Ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, saya adalah Rabb kalian yang tinggi. Fa'ad'anu lahu wa aqarru bibatilihi hina stakhaffahum. Di sini para pengikut Fir'aun mereka tunduk patuh dan mereka mengakui, mereka mengikrarkan kebatilannya Fir'aun ketika mereka merasa kecil. Ya bagaimana mungkin mereka akan merasa lebih besar dari Fir'aun? Tidak berani, ya kan? Dijaga oleh tentara yang banyak, kemudian orang-orang dikumpulkan. Orang yang menentang akan diancam dengan dibunuh. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ay ja'alallahu uqubatahu dalilan wa zajiran wa mubayyinatan li'uqubati dunya wal akhirah.
Lantas dengan sebab apa yang dilakukan oleh Fir'aun semacam itu, Allah jadikan hukuman baginya di dunia dan di akhirat sebagai bukti dan sebagai penjelasan terhadap ya manusia yang datang setelahnya. Fir'aun dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan ditenggelamkan di dalam laut. Ditenggelamkan di dalam laut dan jasadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diabadikan sebagai ya pelajaran untuk orang yang datang setelahnya. Pelajaran di sini maksudnya apa? Maksudnya sederhananya ini loh orang yang durhaka kepada Allah. Ini loh orang yang jelas-jelas diutus kepadanya seorang rasul supaya beriman, supaya memperbaiki diri, supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Usianya sudah tua, sudah waktunya untuk berbenah. Tapi malah ya menentang, lebih dari itu malah melakukan perlawanan dan seterusnya. Pelajarannya adalah demikian. Ya, bukan pelajaran kemudian diteliti, diamati, enggak ada faedahnya. Ya kan? Kita datang ke museumnya, kemudian kita nengok pelajarannya apa. Ternyata dengan ya memberikan apa ramuan A ditambah ramuan B, jasad akan menjadi ini enggak ada manfaatnya. Manfaatnya adalah yaitu kita melihat bahwasanya kesudahan orang-orang yang durhaka kepada Allah adalah kesudahan yang memprihatinkan, kesudahan yang buruk. Sekuat apapun mereka, sekokoh apapun kerajaannya, kalau dia durhaka kepada Allah, maka akan tumbang. Dan kesudahannya adalah kesudahan yang buruk. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam perkara yang semacam itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Fa inna man yakhshallaha huwallazi yantafi'u bil ayati wal ibar. Karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, merekalah orang-orang yang bisa yantafi, mengambil manfaat dari ayat-ayat wal ibar dan juga pelajaran-pelajaran. Orang yang punya rasa takut, hanya mereka saja yang bisa ambil manfaat. Kalau ada rasa takut dalam hati, akan muncul ya bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat. Baik itu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat yang ada di sekitar kita. فَإِذَا رَأَى عُقُوبَةَ فِرْعَوْنَ عَرَفَ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَكَبَّرَ وَعَصَى وَبَارَزَ الْمُلْكَ الْأَعْلَى يُعَاقِبُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Jika dia melihat hukuman yang diterima oleh Fir'aun, ya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, kalau dia melihat hukuman yang telah Allah timpakan kepada Fir'aun, dia akan mengetahui bahwa kulla man takabbara wa asa, setiap orang yang sombong dan bermaksiat dan dia menampakkan kekuasaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yu'aqibuhu fid dunya wal akhirah. Allah akan berikan hukuman di dunia dan di akhirat. Wa amma man tarahalat khasyatullahi min qalbihi. Adapun orang yang rasa takut telah hilang, telah pergi dari hatinya, falau ja'athu kullu ayah lam yu'min biha. Kiranya kita membawa seluruh tanda-tanda, seluruh ayat kita sampaikan kepada dia, kita paparkan kepada dia, tidak akan beriman. Orang yang tidak punya rasa takut, percuma, tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi antara tujuan kita menuntut ilmu adalah supaya kita memiliki rasa takut, memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya orang-orang yang
hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar ilmu agama supaya kita tambah takut, bukan tambah sombong, tambah gumede iki lho aku wis ngaji. Iki lho aku saben bengi ngaji, bukan. Tapi supaya kita tahu ternyata kita ini kecil, ternyata kita ini bukan apa-apa dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian ayat yang berikutnya, masih berapa menit nih? Baik, kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Sampai dengan ayat ke 33 dari ayat ke 27. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. A'antum asyaddu khalqan amis sama. Yaqulu ta'ala mubayyinan
dalilan wadihan li munkiril ba'thi wa mustab'idi i'adatillahi lil ajsad. Allah mengatakan kepada orang-orang yang mengingkari hari dibangkitkannya manusia. Orang-orang yang merasa pengembalian Allah Subhanahu wa taala terhadap jasad yang sudah hancur lebur itu sangat jauh, tidak masuk akal. Allah mengatakan kepada mereka mubayyinan, untuk menjelaskan dalilan, menjelaskan bukti wadihan yang nyata. Aantum ayyuhal bashar, apakah kalian wahai manusia asyaddu khalqan amis sama, lebih sulit diciptakan ataukah langit yang lebih sulit diciptakan? Kita ini manusia, ya, atau sebagian manusia mengingkari adanya hari dibangkitkannya manusia. Mereka menganggap hanya mustahil manusia akan dibangkitkan. Maka Allah bertanya kepada kita, apakah menciptakan kalian itu lebih sulit dibandingkan menciptakan langit? Ini pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Ya. Pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan kalian itu lebih mudah daripada penciptaan langit. Dzati au dzatu al-jurmil azim au al-jirmil azim wal khalqil qawi wal irtifa'il bahir. Langit yang memiliki bentuk yang besar, bentuk yang agung. Kemudian ciptaan langit itu sangat kuat. Kemudian langit tersebut al-irtifa'ul bahir, benar-benar berada dalam keadaan yang tinggi yang nyata. Kita di atas bumi, ya kan, bisanya kita ini, kemampuan kita ini hanya di atas bumi. Coba kita ditaruh di tengah laut, bisa atau tidak? Bisa pakai perahu. Bisa nggih? Pakai perahu bisa. Pakai kapal bisa. Berapa lama kita bisa bertahan di atas laut? Berapa lama? Baru 2 malam saja sudah kangen sama keluarganya. Ya, sulit kita untuk tinggal di selain atas bumi ini. Kita ditaruh di atas tempat yang agak tinggi. Sulitan. Di atas gunung kita nggak bisa hidup dan seterusnya. Kemampuan kita hanya terbatas di atas tanah. Adapun selainnya kita terbatas. Adapun langit Allah ciptakan dengan bentuk yang luar biasa. Kokoh, kekokohan yang luar biasa. Ya, ketinggian yang luar biasa. Banaha Allahu, yang Allah sendiri yang telah membangunnya. Rafa'a samkaha ay jirmiha au jirmaha wa surataha. Allah lah yang telah mengangkat tempat atau kedudukannya dan juga bentuknya. Bentuknya langit itu di atas, tidak di bawah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa penciptaan langit itu terjadi setelah penciptaan bumi. Jadi bumi dulu baru Allah bentukkan atapnya yang berupa langit. Fasawwaha biihkamin wa itqanin yuhayyirul uqula wa yadhalu al-albaba. Allah Subhanahu wa taala jadikan langit tersebut menjadi sama. Maksudnya Allah ratakan dengan ihkam, dengan betul-betul paten, dengan kokoh, sehingga akal dan juga pikiran manusia itu tidak sampai untuk memikirkan bagaimana model penciptaan langit. Ya, atap tanpa tiang dengan kekokohannya. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai kalian manusia yang mengingkari dibangkitkannya jasad manusia beserta jasadnya di hari kiamat kelak. Apakah menciptakan kalian dari keadaan yang sudah ada sebelumnya ini lebih sulit dibandingkan menciptakan langit? Jawabannya tidak. Lebih mudah menciptakan manusia daripada menciptakan langit. Wa aqtasha lailaha ay adlamahu fa'ammat adzulmatu jami'a arja'is sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan langit itu gelap, sehingga kegelapan menyelimuti seluruh sisi langit. Fa'adlama wajhal ardh,
Kemudian karena langit telah gelap, maka seluruh permukaan bumi pun ikut menjadi gelap. Wa akhraja duhaha ay adhara fihi nur al-adim hina ata bisyamsi. Lantas setelah itu Allah munculkan cahayanya, cahaya yang sangat agung ketika Allah datangkan mataharinya. Ini lebih sulit tentunya daripada menciptakan manusia. Ya, matahari besar. Bagaimana kita mungkin bisa menarik matahari supaya langit yang awalnya gelap bisa tersinari? Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah jadikan langit itu gelap sampai dengan hari kiamat, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus sebaliknya, seandainya Allah berkehendak, Allah akan jadikan langit itu terang dan tidak ada kegelapan langit sama sekali, sehingga kita tidak bisa beristirahat. Namun dengan hikmah Allah, Allah jadikan adanya siang dan malam, dan ini lebih sulit dibandingkan menciptakan manusia. Wallahu taala alam. Sehingga Allah menantang pertanyaan ini atau mendatangkan pertanyaan ini kepada manusia. Fadlama wajhal ardi wa akhraja duhaha fantasharan nasu fi masalihi dinihim wa dunyahum. Sehingga manusia setelah datang cahaya matahari yang menyelimuti langit, manusia menyebar untuk mencari kemaslahatan agama dan dunia mereka. Dan memang manusia pada asalnya mereka akan beraktivitas di siang hari. Normalnya manusia mereka beraktivitas di siang hari. Adapun di malam hari, maka malam Allah jadikan sebagai waktu untuk beristirahat. Wal arda ba'da dzalika ay ba'da khalqis sama'i dahaha ay auda'a fiha manafi'aha. Dan bumi setelah Allah ciptakan langit, bumi menyimpan manfaat-manfaat yang ada di dalamnya. Wa fassara dzalika biqaulihi. Allah sendiri yang mentafsirkan bumi menyimpan manfaat-manfaatnya, yaitu adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Bumi, Allah keluarkan dari bumi air dan juga tumbuhannya. Kemudian gunung-gunung yang Allah jadikan kokoh. Sabbataha bil ardi. Allah jadikan gunung sebagai sesuatu yang kokoh di atas muka bumi. Fadaha al-arda ba'da khalqis samawat kama huwa nasu hadhil ayat al-karimah. Nah, di sini yang pernah kita bahas yaitu tafsir daripada ayat ditafsirkan dengan ayat yang datang setelahnya. Bumi menjadi bermanfaat setelah adanya langit. Bumi menyimpan manfaatnya, kemudian Allah keluarkan manfaat yang ada di dalam bumi. Wa amma khalqu nafsil ardi famutaqaddimun ala khalqis sama. Adapun penciptaan bumi itu sendiri, maka bumi diciptakan lebih dahulu daripada langit. Kama qala ta'ala, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, apakah kalian ini kufur kepada Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari dan kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu? Dialah Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memelihara alam semesta. Ila an qala thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawat, sampai dengan firman ini. Intinya ayat-ayat ini menjelaskan bahwa bumi diciptakan lebih dahulu daripada langit. Falladhi khalaqas samawati al-'idhami wa ma fiha minal anwari wal ajrami wal ardi al-ghabra'il kathifah wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim la budda ay yab'atsal khalqa al mukallafina
fayujazihim bi'amalihim. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya berupa kemanfaatan untuk manusia, untuk makhluk-makhluk selain manusia, maka Allah dialah pasti yang akan membangkitkan manusia, al-mukallafin, orang-orang yang telah diberikan beban, mukallaf, untuk menjalankan syariat Islam ini. Fayujazihim bi'amalihim. Lantas Allah akan memberikan balasan kepada mereka terhadap amalan yang telah mereka perbuat. Faman ahsana falahul husna wa man asa'a fala yalumanna illa nafsah. Maka siapa saja yang berbuat baik ketika hidup di dunia ini, ketika hidup di atas muka bumi ini, falahul husna, dia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Al-husna diterjemahkan dengan al-jannah, surga. Orang yang berbuat baik di dunia ini, dia akan mendapatkan balasan surga. Waman asa'a, adapun orang yang berbuat buruk, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ketika dia berbuat buruk saat dia masih hidup di atas muka bumi ini, kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka ketika dia menyesal, ketika dia getun, janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini yang bisa dibaca, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.